Penyelundupan cula badak. Kejahatan terhadap satwa liar terungkap di Singapura. Seorang pria yang berasal dari Afrika Selatan ditangkap di Singapura karena menimbun cula badak dengan jumlah terbesar yang pernah ada. Cula-cula badak ini bernilai lebih dari 14 miliar rupiah. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena kejahatan ini. Cula-cula ini berasal dari badak putih yang terancam punah dan badak hitam yang sangat terancam punah. Laki-laki tersebut membawa cula-cula ini secara ilegal, padahal hal tersebut dilarang. Di Singapura, memperdagangkan bagian tubuh satwa liar tanpa dokumen perizinan yang sah merupakan pelanggaran hukum. Dokumen perizinan adalah surat izin khusus dari penanggung jawab yang mengatur perdagangan satwa liar internasional. Cula-cula ini sangat berharga karena sebagian orang percaya bahwa cula-cula ini dapat menyembuhkan penyakit seperti kanker. Namun, keyakinan ini tidak benar. Memperdagangkan cula secara ilegal ialah tindakan yang sangat berbahaya. Hal ini dapat mengurangi jumlah badak dan juga mendukung pasar ilegal. Salah satu pria yang tertangkap berencana mengirimkan cula-cula ini ke Laos. Dia bekerja dengan orang lain di Afrika Selatan yang membeli cula-cula ini dari pemburu liar. Tujuan mereka adalah untuk menjual cula-cula ini ke Laos. Cula badak terkadang digunakan dalam pengobatan tradisional Cina dan sebagai hiasan, juga dianggap berharga di beberapa tempat. Perburuan liar badak sangatlah kejam. Banyak badak yang kesakitan atau punah karena culanya diambil. Pihak berwenang di Singapura bekerja keras untuk menghentikan perdagangan ilegal ini dan melindungi spesies yang terancam punah. Mereka ingin memastikan para pelanggar hukum ini mendapatkan konsekuensi yang serius. Apa hewan kesukaanmu? Bisakah kamu sebutkan fakta menarik tentang hewan itu? Mengapa melindungi hewan liar seperti badak itu penting? Piko, tahukah kamu ada orang yang memotong cula badak? Ya ampun, kenapa ada orang yang tega melakukannya? Orang-orang ini mengambil cula badak untuk dijual. Pasti sangat menyakitkan bagi para badak itu. Oh tidak, aku sedih sekali mendengarnya. Tapi kenapa ada yang melakukan hal seperti itu pada badak? Ayo kita tanyakan pada orang yang mengerti. Ide bagus, Piko. Ke bumi kita pergi. Halo Dr. Wong, apa saja yang Anda kerjakan sebagai pejabat direktur senior perdagangan satwa liar di NParks? Halo Dino, pekerjaanku adalah melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah untuk selamanya. NParks adalah singkatan dari National Parks Board yang berarti Badan Pertamanan Nasional. NParks berupaya melestarikan alam di Singapura. Pekerjaanku berfokus pada pencegahan perdagangan ilegal satwa liar yang dapat membahayakan hewan dan habitatnya. Tugas Anda sangat penting. Mengapa tidak baik jika orang memperdagangkan satwa liar tanpa izin? Perdagangan satwa liar secara ilegal dapat menimbulkan banyak masalah. Perdagangan ilegal dapat menyebabkan beberapa hewan terancam punah atau bahkan punah, yang berarti mereka bisa hilang selamanya. Perdagangan ilegal juga merusak tempat tinggal hewan-hewan ini, dan itu tidak baik bagi lingkungan. Oh tidak, kedengarannya buruk sekali. Bagaimana cara agar orang-orang berhenti melakukan hal itu? Kami bekerja sama dengan beberapa cara. Kami membuat undang-undang dan memastikan orang-orang mengikuti peraturan bahwa memperdagangkan hewan dan tumbuhan tertentu itu tidak diperbolehkan. Kami juga mengawasi tempat-tempat di mana orang mungkin mencoba menjual barang-barang ini, baik di toko fisik maupun online. Jika kami menemukan seseorang yang melanggar aturan, mereka akan menghadapi konsekuensi serius.
Apa yang dibawa oleh pria asal Afrika Selatan tadi untuk dijual di Laos? Kamu benar, dia membawa banyak cula badak. Aku mendengar cerita tentang seorang pria yang tertangkap membawa banyak cula badak. Apa yang terjadi? Pria itu berusaha membawa cula badak ke Singapura secara ilegal. Badak adalah binatang yang terancam punah, artinya tidak banyak yang tersisa di alam liar. Orang yang tertangkap ini terlibat dalam perdagangan yang dapat membahayakan hewan-hewan. Kenapa ada yang mau berjualan cula badak? Sayangnya sebagian orang percaya bahwa cula badak bisa digunakan untuk obat, padahal itu tidak benar. Ada orang yang bersedia membayar mahal untuk cula-cula ini. Dan itu membuat sebagian orang bersedia memperdagangkan satwa liar ini meskipun ada konsekuensi yang serius. Tidak hanya berbahaya bagi badak, tapi juga bagi keseimbangan alam. Menyedihkan sekali. Bagaimana kita bisa membantu melindungi hewan seperti badak? Kalian dapat membantu dengan mempelajari isu-isu ini dan memberitahu orang lain bahwa melindungi satwa liar itu penting. Jika kalian pernah menjumpai seseorang yang mencoba memperdagangkan hewan atau bagian tubuh hewan secara ilegal, beritahu orang dewasa atau pihak berwenang. Selain itu, menghormati alam dan tidak membeli produk yang terbuat dari hewan langka juga akan membantu. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk membantu menjaga keamanan hewan di alam liar? Bagaimana cara bersikap baik dan perhatian terhadap burung, serangga, dan hewan lain yang hidup di sekitar kita? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk petualangan seru lainnya bersama Nino.